Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afia dari kelas 3 PAIC dengan NIM 24310065. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya bawakan yang berjudul Mekanisme Kerja dan Kolaborasi Bimbingan Konseling Terkait Alih Tangan Kasus. Baik, pembahasan pertama yaitu bagian A, mekanisme kerja bimbingan dan konseling dalam menangani kasus didik yang kompleks. Ada beberapa langkah-langkah utama atau mekanisme kerja BK dalam menangani kasus peserta didik yang kompleks. Yang pertama yaitu identifikasi dan asesmen kasus. Identifikasi dan asesmen secara menyeluruh terhadap kasus yang dihadapi peserta didik. Yang kedua, analisis dan diagnosis masalah. Yang dimana analisis dan diagnosis masalah, konselor berperan dalam menafsirkan hasil asesmen untuk menentukan jenis, tingkat, dan sumber permasalahan. Misalnya, apakah permasalahan bersifat emosional, sosial, atau akademik, apakah dipengaruhi oleh tekanan keluarga, trauma masa lalu, atau faktor lingkungan sekolah. Yang ketiga itu perencanaan dan pelaksanaan intervensi. Merancang dan melaksanakan intervensi bisa berbentuk konseling individual, konseling kelompok, terapi perilaku, pendekatan kognitif, maupun kegiatan pengembangan diri. Yang keempat yaitu evaluasi dan tidak lanjut. Evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan konseling tercapai dilakukan secara berkelanjutan dengan memantau perubahan perilaku, sikap, dan prestasi peserta didik. 5. Prinsip spiritual dan etika dalam pelaksanaan, di mana harus menjadi landasan utama. Seorang konselor harus bekerja dengan niat ikhlas, menjunjung tinggi kerahasiaan, bersikap empati, serta mengedepankan kasih sayang. Yang keenam yaitu kolaborasi dengan lembaga dan pihak terkait, yang dimana konselor sekolah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu berkolaborasi dengan pihak lain seperti kepala sekolah, guru, tenaga kesehatan, lembaga sosial, bahkan aparat hukum jika diperlukan. Yang terakhir yaitu pendokumentasian dan pengembangan profesional, yang dimana setiap kasus yang ditangani perlu didokumentasikan dengan baik untuk kepentingan evaluasi, laporan, dan pengembangan kebijakan sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu di bagian B, dasar dan prinsip kolaborasi bimbingan konseling dengan pihak lain dalam proses alih tangan kasus. Yang pertama itu ada asas keterbatasan kompetensi, di mana di dasar ini kolaborasi alih tangan kasus adalah pengakuan terhadap keterbatasan kompetensi konselor. Asas ini mengakui bahwa setiap konselor memiliki batas kemampuan profesional dalam menangani berbagai jenis permasalahan peserta didik. Yang kedua, asas kepentingan terbaik konseling. Prinsip kepentingan terbaik bagi konseli yang menjadi orientasi utama dalam setiap pengambilan keputusan layanan bimbingan konseling
Alih tangan kasus dilakukan semata-mata untuk memastikan bahwa peserta didik mendapatkan bantuan yang paling tepat dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapinya. Ketiga, asas kerjasama dan koordinasi, yang dimana kerjasama menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling tidak berjalan secara terpisah atau individual, melainkan melibatkan berbagai pihak yang relevan. Selanjutnya, asas keahlian dan kewenangan, yang dimana mengharuskan setiap permasalahan ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bimbingan keahlian. Selanjutnya, asas kerahasiaan dan informed consent, yang dimana asas kerahasiaan yang tetap harus dijaga meskipun terjadi proses alih tangan kasus, memiliki kewajiban etis untuk melindungi informasi pribadi konseli dan hanya dapat membagikan informasi dalam kondisi yang mengancam keselamatan. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan alih tangan kasus dalam layanan bimbingan konseling. Yang pertama, kompetensi dan profesionalisme konselor merupakan faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan proses alih tangan kasus. Konselor yang profesional harus memiliki kemampuan untuk melakukan asesmen yang akurat terhadap permasalahan konseli sehingga dapat menentukan apakah kasus tersebut masih dalam batas kewenangannya atau perlu dirujuk kepada ahli lain. Yang kedua itu ketersediaan jaringan rujukan yang memadai, yang dimana keberhasilan tangan kasus sangat bergantung pada ketersediaan jaringan rujukan yang komprehensif dan mudah diakses. Yang ketiga, sistem komunikasi dan koordinasi yang efektif. Komunikasi yang efektif antara konselor dengan pihak yang menerima rujukan merupakan kunci keberhasilan alih tangan kasus. Sistem komunikasi baik memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang akurat, lengkap, tepat waktu tentang kondisi konseli riwayat masalah, intervensi yang telah diberikan, dan pengembangan yang dicapai. Selanjutnya itu dukungan dan partisipasi orang tua atau keluarga, yang dimana peran orang tua dan keluarga sangat penting dalam keberhasilan alih tangan kasus karena mereka memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan konseli dan dapat memberikan dukungan yang berkelanjutan di luar lingkungan sekolah, kesediaan untuk mengantar anak ke tempat rujukan, kemampuan finansial untuk membiayai layanan yang diperlukan, dan komitmen untuk mengikuti rekomendasi dari profesional yang menangani. Selanjutnya yaitu yang kelima, sarana dan prasarana pendukung, yang dimana sarana dan prasarana yang memadai turut mempengaruhi kelancaran proses alih tangan kasus. Sarana yang diperlukan meliputi ruang konseling yang nyaman dan menjamin privasi untuk melakukan konsultasi awal, perangkat komunikasi seperti telepon dan komputer dengan akses internet, menghubungi pihak rujukan, sistem dokumentasi dan rekam jejak kasus terorganisir dengan baik, serta formulir atau instrumen asesmen yang standar. Selanjutnya, kebijakan dan dukungan institusional, yang dimana dukungan kebijakan dari pihak sekolah atau institusi pendidikan memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses alih tangan kasus.
Selanjutnya, pemahaman dan kesiapan konseli, yang dimana untuk menerima rujukan merupakan faktor penting yang seringkali diabaikan. Konseli perlu memahami alasan mengapa mereka dirujuk, apa yang akan dilakukan oleh pihak yang menerima rujukan, dan bagaimana konselor harus mampu menjelaskan hal ini dengan bahasa yang dapat dipahami kekhawatiran atau ketakutan yang mungkin muncul. Selanjutnya, sistem follow-up dan evaluasi, yang dimana follow-up dan evaluasi yang terstruktur sangat mempengaruhi keberhasilan jangka panjang dari proses alih tangan kasus. Follow-up yang dilakukan secara berkala memungkinkan konselor untuk memantau apakah konseli benar-benar mengakses layanan rujukan, bagaimana respon konseli terhadap intervensi yang diberikan, dan apakah ada perubahan positif yang terjadi. 9. Kualitas hubungan profesional antar pihak, yang dimana kualitas hubungan profesional yang terbangun antara konselor sekolah dengan berbagai pihak yang menjadi tujuan rujukan sangat mempengaruhi kelancaran dan efektivitas alih tangan kasus. Terakhir itu faktor sosial, budaya, dan ekonomi, yang dimana masyarakat turut mempengaruhi keberhasilan alih tangan kasus dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu di bagian D, implikasi kerjasama dan alih tangan kasus terhadap efektivitas penyelesaian masalah peserta didik di sekolah. Yang pertama itu peningkatan kualitas penanganan masalah peserta didik, yang dimana kerjasama dan alih tangan kasus memberikan implikasi signifikan terhadap peningkatan kualitas penanganan masalah peserta didik di sekolah. Kedua, peningkatan kualitas penanganan masalah peserta didik. Kerjasama dan alih tangan kasus memberikan implikasi signifikan terhadap peningkatan kualitas penanganan masalah peserta didik di sekolah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian spesifik, masalah-masalah kompleks yang dihadapi peserta didik dan dapat ditangani secara lebih profesional dan komprehensif. Ketiga, kontinuitas dan konsistensi layanan pendampingan, yang dimana kerjasama alih tangan kasus yang terstruktur dengan baik memberikan implikasi terhadap kontinuitas dan konsistensi layanan pendampingan kepada peserta didik. Selanjutnya, optimalisasi sumber daya dan efisiensi layanan. Implikasi ekonomis dan praktis dari kerjasama adalah optimalisasi penggunaan sumber daya dan peningkatan efisiensi layanan bimbingan konseling. Selanjutnya, pengembangan perspektif holistik dan memahami masalah. Kerjasama multidisiplin memberikan implikasi terhadap pengembangan perspektif yang lebih holistik dan memahami masalah peserta didik. 6. Peningkatan kompetensi profesional konselor. Implikasi penting dari kerjasama dan alih tangan kasus adalah peningkatan kompetensi profesional konselor melalui proses pembelajaran berkelanjutan. 7. Peningkatan kepercayaan dan kepuasan stakeholder, yang dimana
Kerjasama yang efektif dalam penanganan masalah peserta didik memberikan implikasi terhadap peningkatan kepercayaan dan kepuasan berbagai stakeholder terhadap layanan bimbingan konseling. 8. Pencegahan eskalasi masalah dan krisis, yang dimana implikasi preventif dari kerjasama ahli tangan kasus adalah pencegahan terhadap eskalasi masalah dapat berkembang menjadi krisis. Selanjutnya, pembentukan sistem dukungan yang berkelanjutan, yang dimana pada pembentukan sistem dukungan yang berkelanjutan bagi peserta didik, bahkan setelah mereka menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut. Yang terakhir yaitu pengembangan budaya kolaboratif di lingkungan sekolah. Implikasi sistematik dan kerjasama dan alih tangan kasus adalah terbentuknya budaya kolaboratif di lingkungan sekolah yang berdampak pada seluruh aspek pendidikan. Adapun kesimpulan dari materi saya, yaitu penanganan kasus kompleks dalam BK dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi dan asesmen menyeluruh terhadap peserta didik dan lingkungannya. Analisis serta diagnosis masalah untuk menentukan faktor penyebab dan tingkat keparahan, perencanaan serta pelaksanaan intervensi yang tepat, hingga evaluasi dan tindak lanjut guna memastikan keberhasilan intervensi. Seluruh proses ini harus berlandaskan prinsip etika, spiritual, dan kemanusiaan dengan fokus tidak hanya pada perubahan perilaku, tetapi juga pemulihan emosional, moral, dan spiritual peserta didik. Penanganan kasus kompleks menuntut kolaborasi dengan pihak terkait, pendokumentasian yang baik, dan pengembangan profesional konselor agar layanan yang diberikan komprehensif, berkelanjutan, dan mampu mendukung kesejahteraan peserta didik secara holistik. Mungkin itu saja materi video yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.